populasi warga negara Indonesia itu kan mayoritasnya anak usia muda, yang disebut generasi milenial, generasi Z, generasi alpha gitu ya, yang jumlahnya mungkin hampir 60%-an lebih dari masyarakat Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia sekarang ini banyak sekali kelompok usia mudanya. Nah, kita sebagai lembaga penyiaran publik perlu memahami siapa pendengar kita. Kemudian yang kedua perlu memahami apa kebutuhan mereka gitu. Karena tugas RRI itu kan memberikan informasi, memberikan pendidikan, siaran pendidikan dan hiburan. Jadi informasi, pendidikan dan hiburan yang dibutuhkan anak muda sekarang apa? Itu yang kita harus coba pahami. Nah, kita menyadari bahwa anak-anak muda sekarang ini salah satu yang mereka suka itu olahraga. Mereka haus akan informasi olahraga, haus akan informasi yang mendidik. Dan itu kami coba penuhi kebutuhan mereka melalui pengayaan konten olahraga di platform kita, platform audio, platform online maupun platform audiovisual. Kita punya Rarinet. Tapi pada saat bersamaan kita juga menyadari kita nggak cukup sekedar melayani itu, kita juga harus lebih dekat sama mereka. Makanya kita mencoba membuat kegiatan yang melibatkan mereka. Kalau bahasa medsosnya ada engagement, ada keterkaitan, keterikatan. Nah, kita coba bangun engagement itu dengan membuat kegiatan-kegiatan yang disukai oleh anak muda. Makanya kita kan ada festival pelajar, ada bintang radio. Nah, buat yang suka olahraga kita bikin ini. Jadi kita sementara ini kita bikin di 8 provinsi tahun ini ya. Nah, mereka menyelenggarakan di turnamen apa? RRI Cup U16. Turnamen sepak bola gitu. Iya, turnamen sepak bola RRI Cup U16 tahun 2023. Jadi ini untuk anak-anak muda yang suka olahraga, supaya mereka jadi pendengar RRI yang baru. Nah, kita gelar di 8 provinsi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jogja, dan Bali. Kita bikin 8 provinsi, pemenang di masing-masing provinsi ini ikut di sini. Tahap finalnya gitu ya? Iya, seri nasional iya, kita bilangnya. Jadi 8 pemenang seri provinsi ini main di seri nasional. Di sini mereka kita bagi dalam 2 grup. Satu grup itu ada 4 tim saling ketemu. Lalu juara grupnya kita silang. Nah, ini sekarang udah sampai di final ini. Finalnya diikuti Bogor City dari Jawa Barat lawan Cisauk FC dari Banten. Mereka sama-sama juara di wilayahnya masing-masing. Nah, kita sih sebetulnya dari sisi olahraga kita bukan ahlinya di situ ya. Kita bukan tusinya di olahraga. Tapi dengan membuat kegiatan turnamen U16 ini kita berharap di samping kita mendapatkan kelompok pendengar baru, kita ikut berpartisipasi membantu Pak Erick Thohir melakukan pengembangan sepak bola usia muda. Karena sepak bola usia muda kan 3 tahun terakhir COVID itu kan agak sedikit jadi kompetisi Elite Pro Academy, Piala Suratin kan juga sampai sekarang masih belum sepenuhnya bergulir ya. Nah, kita mendorong melalui turnamen kecil-kecilan inilah. Ini kecil lah buat PSSI sini, nggak ada apa-apa. Tapi mulai dari yang kecil-kecil ini kita hidupkan lagi gairah sepak bola usia muda supaya nanti di daerah lain juga berkembang lagi. Karena tanpa kompetisi usia muda yang kuat, mustahil bangun tim nasional yang kuat. Udah lihat contohnya timnas U17. Timnas U17 mau bikin tim, mau ikut Piala Dunia, melakukan seleksi di daerah kan nggak benar itu. Harusnya diambil dari kompetisi kan. Masa mau bikin tim nasional seleksi? Memang kita mau bikin klub. Harusnya kan tim nasional itu dari hasil kompetisi dicatat yang bagus-bagus, talent scoutingnya yang bagus-bagus dipanggil tim nasional. Nah, kenapa itu sampai terjadi? Karena kita nggak ada kompetisi. Elite Pro nggak jalan, Piala Suratin nggak jalan. Nah, kita dorong melalui RRI Cup ini, yuk mulai lagi kita dorong kecil-kecilan lah, nggak usah kita mimpi yang gede-gede, kecil-kecilan lah, bisa dibikin di 8 provinsi, 8 provinsi, bisa dibikin di 2 provinsi, 2 provinsi. Udah semampunya kita pilih. Nah, ini yang pertama berarti. Pertama kali dalam sejarah RRI pernah nggak ada turnamen sepak bola? Iya, di sini pertama kali ini. Menyiarkan sepak bola ya. Biasa nyiarin, sekarang bikin pertandingannya. Iya, baru pertama kalinya kita bikin turnamen sepak bola dan kita sengaja pilih U16, ini ada pertimbangannya juga. Di samping kita ikut berpartisipasi dalam pembinaan usia muda, 16 itu belum punya hak pilih. Jadi kita nggak akan dihubung-hubungkan dengan politik. Karena umur 16 kan. Kalau 17 nanti wah ini ada kepentingannya. Kita nggak, 16 nih mereka belum pilih.
Tapi kan itu pertimbangannya. tapi Pak kan ini pelajar ya, bisa dikatakan kategori pelajar. Nah itu nanti pemenangnya dapat piagam atau gimana yang bisa digunakan buat jalur prestasi di sekolah Iya. atau gimana Pak? Jadi kita sediakan yang pertama piala ya, itu bentuk hadiah yang biasanya ditunggu oleh para pemenang. Yang kedua kita sediakan piagam. Piagam itu biasanya jadi pertimbangan di sekolah untuk jalur prestasi ya. Apalagi yang mengeluarkan kan lembaga negara ya. Yang ketiga ada hadiah uang pembinaan. Totalnya 25 juta rupiah yang kita bagi. Jadi kita model baru. Jadi kalau biasanya hadiah itu dibagikan hanya juara 1, 2, 3, kita enggak. Yang ikut 8 tim semua dapat. Jadi 25 juta itu dibagi sesuai dengan prestasi gitu ya. Juara pertama 6 juta, kedua 4 juta, ketiga 3 juta dan seterusnya. Sampai peringkat ke-8 pun semua dapat. Jadi semuanya dapat ya yang Dapat. untuk grand final. Malah kita bikin hadiah tambahan yang sifatnya memotivasi. Jadi kita akan pilih 5 pemain yang kita anggap paling berbakat gitu. Paling menunjukkan bakat yang menonjol di turnamen ini, kita kasih hadiah khusus nanti. Jadi kita nggak ngejar menang-menangan semata gitu loh, tapi mendorong pemain secara individu maupun secara secara tim itu sama-sama berkembang. Jadi ada hadiah buat tim fair play, ada hadiah buat pemain yang menunjukkan potensi, ada pemain terbaik, top scorer, semua kita apresiasi. Ini sebetulnya filosofi usia muda tuh begitu. Jadi bukan the winner takes it all gitu loh, enggak. Kalau sepak bola usia muda tuh sama-sama semuanya dapat. Mungkin ada liga. Tapi rencana akan tahunan rutin gitu. Nah, ya rutin kan rencananya. Beliau nih yang jadi direksinya. Tapi memang harapan dari teman-teman di daerah jangan berhenti sampai di sini, tapi kita kembangkan sepak bola usia muda RRI ini sebagai pendorong, trigger gitu loh bagi perkembangan sepak bola usia muda Indonesia keseluruhan. Kita pasti tidak akan bisa sebesar PSSI, pasti PSSI tetap yang paling besar, tapi kita bisa mendorong daerah lain, lembaga lain, badan usaha lain, badan usaha milik negara ikut berpartisipasi. Karena sepak bola usia muda itu filosofinya dikeroyok. Nggak mungkin sepak bola usia muda itu diurus sendiri, harus dikeroyok, semua harus terlibat. Negara terlibat, masyarakat madani, civil society terlibat, badan usaha milik negara terlibat, pembina usia muda terlibat, orang tua terlibat, ini dikeroyok. Nah dikeroyoknya itu seperti apa? Ya sesuai kemampuan masing-masing. Udah, RRI mampunya segini ya udah segitu. Kalau Republikan nanti mampunya lebih hebat lagi, pasti lebih hebat lagi. Tersantri. Tapi kan RRI kan lebih menjangkau banyak Jaringannya. pelosok ya, lebih luas ya. Ini harapannya untuk yang mungkin kan talenta yang dari pelosok-pelosok ini yang belum Iya. terpantau ya, Bu. Makanya kita berharap tahun depan kita usahakan levelnya itu kita kembangkan jadi per Korwil Nusantara namanya Bang Isam ya. Jadi RRI itu punya 17 Korwil Nusantara yang terdiri atas total 70 satuan kerja di seluruh Indonesia. Jadi kita ini punya RRI jaringan satuan kerja itu dari mulai Banda Aceh sampai ke Merauke, dari mulai Tahuna sampai ke Tambua, kita punya semua. Sampai kota kecil kayak Entikong, Tual, kita punya semua. Nah nanti kalau sudah levelnya itu kita kembangkan setingkat Korwil, itu Korwil itu ngadain di tingkat satker-satker itu seluruh 70 satker nanti terlibat. Tapi pelan-pelan mas, alon-alon mas, karena anggarannya kan kita nggak punya. Format Kecuali pertandingannya kalau tuh didukung sama SPR. format pertandingannya berapa? 2 kali berapa? Sekarang ini kita pakai 2 kali 30 menit. Kita sistemnya grup yang tadi saya bilang tadi, dibagi 2 grup, semua saling ketemu. Jadi dari daerah itu datang ke Jakarta nggak sekali main gugur, enggak, minimal 3 kali main. Karena filosofinya kan semakin banyak bertanding semakin baik. Iya. Cukup ya? Ya, coba.